Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan wilayah Bandung Raya siaga 1 COVID-19 sejak Selasa 15 Juni hingga 7 hari ke depan. Keputusan ini diambil seiring melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Kang Emil, kondisinya sehat ya, Kang ya? Alhamdulillah tadi siang saya tes PCR dan hasilnya tadi sore sudah tetap negatif. Alhamdulillah, mohon doanya. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua. Tapi kita bahas soal COVID-19 ini, Kang. Yang terbaru, Kang Emil juga mengimbau wisatawan dari luar daerah untuk tidak berkunjung ke wilayah Bandung Raya selama 1 minggu ke depan ya, Kang ya. Ini teknisnya seperti apa? Apakah bentuknya imbauan atau larangan? Kalau larangan kan berarti ada hukumannya ya, Kang ya. Ada juga pemeriksaan dokumen dan juga apakah nanti akan diminta putar balik atau seperti apa, Kang? Ya, yang pertama kan karena kasus di Bandung Raya, rumah sakitnya sudah di atas 80%, melebihi batas kritis WHO dan pemerintah pusat. Kemudian dari 27 daerah, ternyata 2 daerah zona merah itu adanya di Bandung Raya, yaitu Kabupaten Bandung dan KBB. Sehingga langkah pertama adalah melakukan pengetatan. Yang pertama kita deklarasikan siaga 1, kemudian menambahi bed rumah sakit, termasuk menutup tempat-tempat wisata selama 7 hari ke depan. Nah, otomatis supaya mereka yang sudah merencanakan wisata ini ke Bandung Raya, tentu karena area pariwisatanya akan ditutup, dan sekarang kita himbau dulu kira-kira begitu. Nah, teknisnya memang ada pelarangan, nanti Polda akan melakukan penyekatan di jalan-jalan masuk untuk memastikan mereka yang datang ke Bandung Raya semata-mata hanya yang sifatnya kegiatan primer atau substantif, bukan kegiatan sekunder atau kegiatan tersier. Nah, mudah-mudahan dengan dari media disosialisasikan, kita bisa menekan kasus COVID, mana juga contohnya tadi Wali Kota Bandung sudah menginstruksikan WFH 50% karena zona oranye, sementara yang zona merah WFH-nya 75%. Kemudian pembatasan kegiatan itu juga dilakukan. Nah, kita menyadari, Mbak, kesimpulannya bahwa libur panjang yang bersamaan ini lalu membuat pengendalian yang sudah baik agak jadi terkendala. Karena itu juga pemerintah Jawa Barat sudah secara resmi mengusulkan agar libur panjang berikutnya ditunda dulu, ditiadakan sampai herd immunity atau persentase vaksinasi sudah maksimal. Tapi sebelum itu akan tidak ada libur panjang dulu karena terjadi tekanan 14 hari setelah libur panjang itu selalu berulang. Okay. Saya kira itu alasan-alasan kenapa kita melakukan pengetatan dan pelarangan. Ya, imbauan ini atau kemudian nanti bentuknya akan larangan masuk ke wilayah Bandung Raya ini terjadi selama 7 hari ya, Kang ya. Padahal kan kita sama-sama tahu bahwa libur sekolah yang saat ini berlangsung bagi anak-anak ini berlangsung setidaknya 1 bulan. Apa sebenarnya alasannya hanya 7 hari? Bagaimana memastikan bahwa akan benar-benar efektif bisa menekan penyebaran kasus COVID-19 jika pelarangannya hanya 7 hari? Apakah kemudian ada potensi nanti diperpanjang gitu, Kang? Ya, karena di Jawa Barat itu kita selalu melakukan rapat mingguan selama 7 hari, Mbak. Dan 7 hari itu memadai untuk menghitung dinamika statistik, sehingga nanti kalau 7 hari dari sejak pengumuman, datanya menunjukkan ada perubahan signifikan, kita bisa longgarkan dengan prokes atau kita lanjutkan dengan pengetatan. Nah, saya laporkan juga, saya sudah menaikkan semua kebutuhan untuk penambahan sebanyak 30% dari kapasitas rumah sakit, sehingga total sekitar 3.000-an bed atau kasur untuk pasien COVID sedang kita persiapkan, termasuk tadi yang diberitakan di Purwakarta dan di seluruh daerah juga kita lakukan. Nah, pendidikan juga tetap muka kita tunda dulu di zona-zona yang dideklarasikan siaga 1 ini, sampai terkendali secara umum. Tapi saya ingatkan ini hanya Bandung Raya ya, Mbak, Iya. seluruh Jawa Barat, karena manajemen COVID ini mengajarkan kita tidak bisa melakukan satu kebijakan untuk semua daerah karena kondisinya memang berbeda-beda secara ilmiah.
Oke, itu tadi menarik sekali saat Kang Emil bilang bahwa aturan ini hanya diterapkan setidaknya sejauh ini hanya di wilayah Bandung Raya saja. Sementara kita tahu Kang, ada sejumlah daerah-daerah penyangga ibu kota Jakarta yang adanya di kawasan Jawa Barat, Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Depok, Kota Bekasi. Nah, bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan terhadap daerah tersebut? Apakah akan ada potensi juga ini larangan atau pembatasan masuk ke dalam sejumlah daerah penyangga tersebut? Karena kita tahu kasus COVID-19 di Jakarta ini sedang tinggi-tingginya, Kang. Ya, jadi semua keputusan itu kan berdasarkan data. Di daerah Bodebek itu nggak ada zona merah, Mbak. Oke. Iya, PPKM Mikro lah yang menjadi solusi. Jadi kalau PPKM Mikro itu sebenarnya dia melakukan pengetatan, tapi tidak skala kota kabupaten. Jadi di Bekasi, di Bogor, di Depok, itu pasti ada yang dilakukan siaga 1 tapi basisnya mikro, mungkin sejumlah kelurahan. Tapi kalau sudah zona merahnya di level kota kabupaten itu adanya minggu ini di Bandung Raya. Itulah kenapa proses apa yang kita sampaikan itu adanya di Bandung Raya. Jadi saya kira itu. Tapi kalau nanti di Bodebek tiba-tiba bergeser zonasi merahnya, prioritas tidak hanya di level mikro, misalkan satu kota Depok atau satu kota Bekasi, maka hal yang sama pasti akan kita lakukan. Berarti kuncinya adalah pengendalian di rumah sakit, karena itu yang paling realistis, Mbak. Oke, jadi kalau kasus aktif itu kadang-kadang campur, maaf ya, setengahnya dengan kasus lama kan begitu. Tapi kalau rumah sakit real itu mau gimana pasti kalau lagi nambah ya nambah, kalau lagi kurang ya kurang. Soalnya pernah kejadian ya, kami dilaporkan kasusnya naik tapi rumah sakitnya turun. Dicek memang betul yang terlaporkan kebanyakan kasus lama. Nah, tapi kalau rumah sakit lah menjadi sekarang panduan bagaimana mengendalikan epidemiologi secara harian. Baik, berarti kondisi-kondisi yang bisa membuat kemudian larangan itu diterapkan adalah jika kasus aktifnya di daerah-daerah penyangga tersebut tinggi kembali ya Kang ya? Ya, dan menjadi zona merah. Oke. Bicara soal keterisian tempat tidur di rumah sakit, saat ini saya juga cek ini dari websitenya ya Kang ya, dari Pikobar memang ini kasusnya atau keterisian tempat tidurnya mencapai 80%. Bagaimana kemudian antisipasi jika nanti tempat tidur di fasilitas kesehatan ini kemudian penuh, selain yang disebutkan Kang Emil tadi menambah berarti jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit tersebut ya Kang? Ya, strateginya banyak, Mbak. Pertama, kita kan sudah ada dana desa ya. Memastikan isolasi mandiri di desa-desa itu kita sedang kuatkan. Jadi jangan dikit-dikit ke rumah sakit, betul tadi. Jadi kalau lihat kasus-kasus yang datang, saya wawancara di rut-rut rumah sakit ya. Itu banyak yang bergejala ringan, biasa aja tuh pengennya rumah sakit, kira-kira begitu. Nah, sekarang rumah sakit kita fokuskan kepada yang gejalanya sedang berat. Yang kedua, kita tambahi, saya cek masih 20%, masih 25%, ya sudah. Kita sekarang wajibkan 30%, lahirlah ketersediaan 3.000 kamar kan. Tapi kalau itu masih kurang, kita naikkan lagi ke 40%. Nah, itu sudah disepakati jika situasi makin ini. Kemudian kita bikin rumah sakit darurat, itu juga sudah kita siapkan. Dan mengisolasi di hotel juga sudah diinstruksikan. Jadi ada 4 lapis kebijakan ya Mbak. Kalau jumlah pasien yang dirawat ternyata meningkat melebihi kapasitas selama ini. Karena selama ini memang kami hanya menyediakan 20% dari kapasitas rumah sakit. Jadi kita naikkan terus. Kang Emil, mungkin bisa disampaikan imbauannya kepada warga yang ada di Jawa Barat jika memang nanti ini libur sekolah masih berlangsung, libur Idul Adha juga di depan mata. Bagaimana kemudian mereka nanti juga harus terlalu waspada walaupun menjalankan wisata lokal ini Kang di daerah Jawa Barat? Ya, mengendalikan COVID itu ibarat bertepuk tangan. Jadi dua arah itu harus bertemu dan kompak. Nah, kalau hanya bertepuk sebelah tangan ibaratnya begitu ya. Pemerintah yang melakukan himbauan tapi warga tidak taat, pemerintah melakukan sebuah aturan tapi penyelenggara kegiatan tidak taat, maka tidak terjadi kekompakan tepuk tangan tadi. Oleh karena itu, kuncinya satu, taat pada himbauan. Banyak hal-hal pahit ya yang harus disampaikan, tapi itu juga akibat dari ketidaktaatan pada himbauan dan lain sebagainya. Karena kasus di Jawa Barat itu banyak klaster keluarga, Mbak. Tadi saya wawancara di rumah sakit saja, itu ada satu keluarga, suaminya, istrinya, ibunya kena gara-gara anaknya tiba-tiba datang ke rumahnya dengan kondisi bergejala, tiba-tiba seminggunya semua kena. Nah, klaster keluarga ini yang kami khawatirkan,
Sehingga tadi himbauan kepada warga dengan kondisi seperti ini tunda dulu perjalanan yang tidak perlu, jauhi kerumunan yang terlihat terlalu masif, kemudian taat pada aturan dan tentunya saling mendoakan mudah-mudahan rem darurat ini 1 hari sampai 14 hari kita bisa menikmati lagi seperti menjelang Idul Fitri di mana kondisi kasus, kondisi rumah sakit semua sangat terkendali. Itu yang kita harapkan dalam proses manajemen ini. Baik, tiap individu harus sadar bahwa semua orang berpotensi menjadi carrier atau pembawa dari virus ini ya Kang ya. Jadi sambil pemerintah menjalankan 3T, warga juga harus selalu menerapkan 3M-nya. Terima kasih Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Kang Emil. Sama-sama, Hatur nuhun. Hatur nuhun Kang.